Dan kita akan bersama-sama mengikuti penyerahan anak dari keluarga Budi Wianto. Kami persilakan untuk membawa anak mereka ke depan dan kita akan membawa anak ini kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terutama kepada kedua orang tua, ibu dan ayah dari anak ini, saya menyampaikan selamat datang di rumah Tuhan, membawa anak ini kepada Tuhan untuk diserahkan kepada Tuhan, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Dan kepada sidang jemaat yang sangat atau yang membutuhkan firman Allah dalam penyerahan ini, duduklah dengan tenang untuk bisa mengikuti dengan baik, sebab penyerahan ini tidak hanya sehari atau satu kali dalam kehidupan, tapi penyerahan ini setiap kali harus diperbaharui sampai kita merasa bahwa kita benar-benar terjamin ada di dalam tangan Tuhan. Kepada sidang jemaat, saya ingin memperkenalkan anak ini, seorang anak perempuan bernama Sarah Verina Budi Wianto. Lahir di Surabaya tanggal 23 Maret 1998. Ayah Didi Permana Budi Wianto, Ibu Krisanti Budi Wianto. Diserahkan oleh Pendeta Pong Dongalemba tanggal 21 Juni 1998 di Gereja Pantekosta Tabernakel dengan nomor surat penyerahan 720/PA/B/98, diserahkan di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Alamat Jalan Mangga 3/E359 Pondok Chandra, Surabaya. Demikian, semoga perkenalan kepada sidang jemaat menjadi suatu kebahagiaan bagi kita semua dan menjadi juga mengikut sertakan anak ini di dalam kesatuan tubuh Kristus yang ada di dalam sidang jemaat ini. Puji Tuhan. Kepada kedua orang tua, tetapi juga khususnya kepada anak ini, untuk tetap didoakan, sebab suatu pengharapan dalam penyerahan ini kita naikkan kepada Tuhan dalam doa maupun dalam perhatian kita pada firman Allah. Sesuai dengan firman Allah, kita akan mengikuti penyerahan ini dalam kitab Ayub. Kitab Ayub. Kita sama-sama mengetahui bagaimana kehidupan dari Ayub penuh dengan tantangan, percobaan, bahkan sudah menjurus pada penderitaan. Tetapi dalam suasana penderitaan itu, firman Tuhan bagaikan air yang mengalir untuk memberikan kita suatu kekuatan, kesegaran, dan bahkan penyucian hidup kita untuk hidup tetap layak di hadapan Allah. Demikian pengharapan, dan untuk ini saya akan membacakan buat kita sekalian, buat keluarga, tapi buat siapa saja yang ingin memiliki firman Allah ini. Suatu anjuran untuk merendahkan diri di hadapan Allah di tengah-tengah penderitaan. Kita berada dalam masa yang benar-benar susah kita alami bersama bangsa dan negara kita ini. Di tengah-tengah itu suatu sikap yang bijaksana kalau kita datang kepada Tuhan. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-30, ayat yang ke-20 berbunyi demikian: jikalau engkau ini menyediakan hati. Ayub pasal 11. Ayub pasal 11, mohon maaf, pikiran saya sudah menyebutkan, padahal mulut saya belum menyebutkan. Mohon maaf. Ayub pasal yang ke-11. Ayub pasal yang ke-11. Mulai ayat yang ke-13 berbunyi demikian:
Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadakkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu. Jadi ini suatu sikap permohonan, sikap penyembahan kita kepada Tuhan, termasuk penyerahan ini. Jadi suatu penyerahan disertai suatu kehidupan yang dikoreksi oleh Tuhan agar menjadi benar. Ayat 15 di sini kita mulai dengan berkat Tuhan. Mulai dari diri pribadi kita sampai dengan berkat karunia-karunia Tuhan. Mari kita membaca ayat 15. Maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. 16. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Jadi segala kesusahan itu dilupakan, artinya tidak menguasai kita. Kita tahu ada pernah kesusahan, tapi kesusahan itu sudah lewat seperti air yang mengalir, tidak akan pernah kembali. Seperti air yang mengalir itu tidak pernah kembali. Memang ada kesusahan, tapi kesusahan itu lewat. Seperti air yang mengalir, tidak pernah akan kembali lagi. Ayat yang ke-17. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tenteram. 19. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Sekarang lindungan Tuhan, ayat yang ke-20, lindungan Tuhan. Jadi kalau kita ini menyerah betul, kita dibasuh, disucikan oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Kemudian ayat 20, lindungan Allah. Ayat 20, tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun, tidak dapat melihat, ya, atau hanya samar-samar. Mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan mereka hanyalah menghembuskan nafas. Jadi kita dilindungi, dibela oleh Tuhan dari segala sesuatu yang bisa menyerang kehidupan kita. Musuh tidak dapat melihat kita, musuh putus asa dan tidak dapat berbuat yang jahat dalam kehidupan seorang yang disucikan dan dimiliki oleh Tuhan. Demikian kiranya penyerahan kita, mulai dari diri kita, nikah kita sebagai suami istri, keluarga, termasuk anak ini. Kita tidak dapat melihara dia dengan kemampuan kita. Memberi makan dia pun begitu sulit. Mendidik, biaya pendidikan begitu sulit di negeri kita pada hari-hari ini. Melindungi, membela, apalagi keadaan semacam ini. Tetapi jika kita menyerah benar kepada Tuhan, sesudah kita dikoreksi oleh Tuhan dengan tepat, maka penyerahan ini akan berjalan begitu lancar dan sempurna, dan Tuhan menyediakan berkat untuk kita layak diberkati oleh Tuhan. Inilah inti dari penyerahan ini, membawa kehidupan kita untuk layak menerima berkat Tuhan. Berkat itu sudah disediakan oleh Tuhan. Masalahnya adalah kelayakan kita. Apakah kita layak menerima berkat itu atau tidak? Tapi di sini Tuhan katakan, kalau kita mau dilayakkan oleh Tuhan, ambillah sikap, yaitu menyediakan hati, menadakkan tangan kepadanya, menjauhkan kejahatan dari kehidupan kita. Sidang jemaat, saya mohon bangkit berdiri untuk membantu doa penyerahan ini. Ayah berlutut, dan para tua-tua saya mohon untuk mendampingi saya dalam penyerahan ini, juga Bapak Tandayu.
Jemaat, saya mohon bantuan doa untuk kita mendoakan Sarah agar dia benar-benar dalam tangan Tuhan. Bersama para tua-tua, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anjuran Engkau mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Engkau Allah pemberi berkat. Engkau selalu siap dengan berkat-Mu. Kami yang tidak siap, banyak kali kami berseru, kami mohon pertolongan, tetapi sesungguhnya kami tidak siap untuk ditolong. Kami tidak siap untuk diberkati. Pagi hari ini kami mendengar firman-Mu bahwa Engkau mempersiapkan kami, mengoreksi kami agar kami selalu dalam keadaan siap diberkati. Bahkan sampai pada saat genting, pada saat krisis, pada saat kami tidak dapat berbuat dari diri kami sendiri, Engkaulah Allah yang berbuat untuk kami. Sekarang Tuhan, kami datang kepadamu bersama keluarga Budi Wianto. Kami membawa anak mereka Sarah Verina. Kami mau serahkan dia dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami menyadari keterbatasan kemampuan kami untuk hidup, apalagi untuk memelihara seorang bayi yang kecil dan berkembang sampai menjadi alat-Mu yang berguna. Benar-benar kami tidak mampu Tuhan. Sebab itu kami terdorong untuk menyerahkan anak ini kepadamu dengan segenap hati kami. Kedua orang tua, ibu dan ayahnya maupun kami hamba-Mu. Bapa, kami ingin anak ini juga menjadi bahagian dari tubuh-Mu. Apa yang Engkau sabdakan dalam firman-Mu, Engkau mampu untuk melakukannya Tuhan. Lakukan itu bagi dia, lakukan itu bagi sidang jemaat ini Tuhan. Dan sekarang Bapa, bubu berkat dalam tangan kami hamba-Mu untuk kami letakkan dalam kehidupan anak ini. Kekasihku Sarah Verina, kami serahkan Engkau di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Di dalamnya Engkau terpelihara, di dalamnya Engkau diberkati, di dalamnya Engkau dilindungi oleh Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Jadilah Engkau berkat di mana Engkau berada setelah Engkau menerima berkat ini dari Tuhan. Tuhan tetap menyertai Engkau dan segala-galanya Engkau dijamin oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sekarang Tuhan, kami akan melanjutkan kebaktian kami ini dengan mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami tekun untuk dapat mendengar firman-Mu. Jauhkan kami dari segala godaan, segala kuasa kegelapan yang bisa menggoda, bisa mengganggu kami dalam pemberitaan firman. Tuhan, kami bersatu hati memanggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, segala setan, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, lindungilah kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih kedua orang tua dari anak ini pun kami tetap doakan, berikan mereka kesetiaan, kesungguhan, dan kekuatan dalam melayani Dikau. Mengikut Engkau dalam setiap ibadah, setiap kesempatan melayani bersama-sama sidang jemaat untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan duduklah dengan tenang untuk saat ini kita bisa mengikuti firman Tuhan. Kita tetap berdoa saat pemberitaan firman Tuhan, agar jangan suatu apapun yang mengganggu konsentrasi kita, mengganggu suasana dalam pemberitaan firman, sebab memang kita sangat membutuhkan firman di hari-hari ini, di saat kita dalam keadaan kepicikan. Kita sekalian untuk mengukur segala kebenaran. Jumlah dasar dari firman Tuhan adalah kebenaran. Sebab itu, biarlah kita mau membawa kehidupan kita untuk sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan dan teristimewa saat-saat pemberitaan firman. Sebab kalau di saat pemberitaan firman Tuhan kita sudah melenceng, kita sudah menyimpang, kita sudah tidak mendengar dengan tepat, dengan benar, maka pengertian kita akan menjadi salah. Kalau pengertian kita akan menjadi salah, firman itu tidak akan pernah menjadi iman di dalam kita.
Dan kalau firman tidak akan menjadi iman dalam kita, maka perbuatan kita di luar iman, dan hasilnya adalah malapetaka. Sebab itu marilah saat pemberitaan firman, saat yang benar-benar kita harus perhatikan sangat penting, begitu penting. Sebab itu saat Tuhan memberikan ajaran tentang penaburan benih, tentang pemberitaan firman, Dia katakan, sebab itu perhatikan sikapmu, caramu dalam mendengarkan firman, supaya apa yang ada pada kita itu akan ditambahkan, dan apa yang tidak ada jangan sampai diambil lagi daripada kita sekalian. Mari kita bersama-sama sungguh-sungguh memeriksa dalam Wahyu pasal 14. Wahyu 14 dalam Bible Study saya sudah menyampaikan tentang Injil yang disampaikan pada akhir zaman. Dalam pengikutan kita pada mil yang terakhir, kita sudah berada pada Injil yang kekal. Artinya, Injil yang mempersiapkan kita untuk hidup yang kekal, bebas dari penghukuman kekal. Itu Injil yang kekal. Permulaan kita mendengarkan Injil tentang keselamatan. Injil tentang keselamatan itu yang mula-mula. Itu dasar dari kehidupan orang Kristen. Dan tidak boleh ada dasar yang lain. Sebab kalau dasar yang lain yang ada, saudara-saudaraku, maka saudara-saudaraku kita tidak dapat bertumbuh dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengingatkan kita tentang itu. Jadi ada 3 macam Injil, 3 macam maksudnya. Saya sebutkan saja 3 tugas dari Injil. Injil ini 1 tapi tugasnya 3 macam. Pertama, untuk menyelamatkan. Itu tugasnya. Yesus diberitakan dalam Injil untuk menyelamatkan. Injil untuk menyelamatkan. Itu dasar. Dalam baiknya kita baca kembali di dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Efesus pasal 1 ayat 13. Di sini jelas disebutkan Injil dalam Injil keselamatan. Itu dasar. Tabernakel tolong disiapkan. Itu dasar. Bagaikan sebuah rumah, itu dasar. Itu fondasi yang benar. Banyak fondasi tapi tidak benar. Ada juga rumah yang tanpa fondasi. Kehidupan tanpa alasan. Mari kita membaca Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia, ya, di dalam Yesus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Ya, firman kebenaran. Firman yang membawa kita kepada kebenaran. Terus, yaitu Injil keselamatan. Ya, itu Injil tentang keselamatan. Terus, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Ya, ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Iya. Yang dijanjikannya itu. Ya, jadi dalam tabernakel, ini sangat mudah kita ikut pengertian dari ayat ini. Ya. Di dalam Dia, dalam ayat yang ke-13 itu sangat jelas Dia katakan tentang kehidupan ini. Sesungguhnya kehidupan ini sangat indah. Kehidupan kita ini tidak sesulit yang kita rasakan sekarang ini. Tuhan tidak menciptakan hidup untuk sulit, tidak. Tuhan menciptakan hidup kita untuk bahagia. Kalau kita sekarang ini sulit, ini banyak kali oleh karena ulah kita sendiri. Kalau kita sekarang menderita banyak kali oleh karena ulah kita manusia ini sendiri.
Tetapi Allah, Tuhan kita, tidak menciptakan kita untuk susah. Oleh sebab itu mari kita mau kembalikan hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Dia kamu juga. Jadi di dalam Yesus kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Jadi landasan kehidupan ini, saudara, landasan kehidupan ini dimulai dengan Tuhan mengatakan untuk hidup benar. Ini yang harus kita koreksi selalu. Kontrol. Apakah hidup kita ini benar? Dalam tabernakel kita dapat mengontrol kehidupan kita benar atau tidak. Coba tolong tabernakelnya. Dimulai dengan langkah pertama. Kontrol. Ini pintu gerbang. Apakah kita merindukan Tuhan dalam firman-Nya atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Apakah kita merindukan Tuhan dalam firman-Nya? Itu kontrol yang pertama, hidup benar atau tidak? Kontrol pertama, sangat sederhana. Itu jangan tanya orang lain, tanya diri. Apakah kita mengasihi Tuhan, merindukan Tuhan, hidup di dalam Dia, mengasihi, ingin mendengar firman atau tidak? Itu namanya kebenaran. Rindu mendengar firman itu benar. Kalau kita bosan firman itu tidak benar. Itu tidak benar. Akibatnya akan susah. Kalau kita menolak firman itu tidak benar. Akibatnya kita bertentangan dengan Tuhan. Dan itu penderitaan. Kalau kita tidak memiliki firman itu juga enggak benar. Jadi koreksi pertama untuk hidup ini, suatu jawaban dari pertanyaan ini, apakah kita merindukan Dia dalam firman-Nya? Itu benar. Jadi kalau kita merindukan Dia dalam firman-Nya, ada kerinduan kita pada firman, itu yang benar. Kalau sudah mulai menjauh dari firman, itu enggak benar. Cepat kontrol ini akan mengembalikan kita, oh saya sudah keliru, kembali kepada Tuhan. Jadi jawabannya itu, mendengar firman itu sudah perkara yang benar. Kalau kehendak Tuhan saya mau ke gereja, itu enggak benar. Ke gereja itu tetap menjadi kehendak Allah. Tidak kalau kehendak Allah. Kalau tidak ke gereja itu tidak kehendak Allah. Itu enggak benar. Jadi saudara-saudara, itu kontrol pertama. Itu dasar dari iman kehidupan Kristen yang bisa membahagiakan kita. Jadi dengar dan mendengar itu berbeda. Mendengar dengan sungguh-sungguh di dalam kesaksian saudari tadi, saudara saya dia penterjemah dan dia benar-benar menikmati firman. Saya mendengar kesaksiannya, dia mendengarkan sungguh-sungguh apa yang sudah disampaikan. Saudara-saudaraku, memang kita punya dasar itu. Suatu dasar kehidupan anak-anak Tuhan, yaitu firman kebenaran. Mendengar firman. Salah satu kesaksian keluarga tadi kita mendengar pengalamannya bagaimana saya tidak mengatakan kepada dia mengatakan tadi bagaikan hidup di padang tandus, kalau saya tidak salah dengar. Ya. Memang demikian, saudaraku. Kalau di sini saudara tidak merasakan. Kalau saudara di sini, saudara mungkin cenderung untuk bosan berbakti mendengarkan firman itu terus tiap hari. Tapi coba saudara terlepas. Tadi istilahnya juga cukup mengerikan, disingkirkan, itu cukup mengerikan, terlalu keras itu. Terlalu keras itu. Sebetulnya bukan disingkirkan atau menyingkir, tetapi setelah dia pamit, dia pamit, ini saudara saya ini, dia pamit, saya bilang kalau kamu untuk ke sana cari makan tidak usah, tinggal di Indonesia saja kamu sudah cukup makan. Ini
bisa disebarluaskan. Itu tugas mereka. Sampai sekarang mereka masih bergumul untuk itu. Jadi kalau saudara berada di tempat semacam itu, saudara menjadi tahu apa yang saudara terima di sini. Saudara akan menjadi tahu di beberapa negara, di beberapa tempat ada saudara-saudara kita yang dari sini oleh karena tugas mencari nafkah atau oleh karena belajar, mereka banyak memberi kabar ke saya, memberi surat, mohon doa, dan kemudian firman. Mereka sangat merasakan perbedaan hidup tergembala dan hidup di negeri yang jauh, di negeri tempat yang lain, di mana mereka tidak merasakan pemeliharaan firman seperti yang mereka alami di sini. Ini bukan untuk mengunggul-unggulkan diri kita, tidak, tapi saya bersaksi. Saudara mungkin setiap hari saudara sudah tidak merasa, tapi coba satu waktu saudara berada dan melihat keadaan, saudara akan bisa rasa bedanya. Sebab itu kalau ada saudara-saudara yang lain yang meminta pertolongan dari saudara, itu pertolongan tidak basa-basi, sungguh-sungguh mereka ngomong itu sungguh-sungguh. Tolong, semacam di sini saudara ada yang setiap minggu menulis catatan, dan catatan itu sekaligus dia fax ke beberapa negara, ke beberapa saudara-saudara, atau dia kirim surat, itu baik. Ada yang minta kaset, kirimkan. Benar-benar kalau minta, mereka sampai minta itu benar mereka haus. Mereka mau mendengar firman itu. Baik di luar negeri maupun di dalam negeri kita ini. Di kota-kota yang lain mereka sangat membutuhkan majalah kita. Saudara-saudaraku, itu mereka butuhkan. Beberapa surat yang memohon untuk majalah ini mereka bisa terima, sebab mereka merindukan pengajaran yang ada di dalamnya. Jangan putus, tapi berkelanjutan. Sudah fatsal berapa? Sudah terbitan kedua, ketiga, ada masih keempat, mau masuk 4. Masih ada yang belum terima yang ketiga. Tolong dicek lagi, barangkali ada kelupaan untuk mengirimkan. Sehingga mereka sangat membutuhkan. Firman yang kita terima ini, di sini disebutkan firman kebenaran. Injil keselamatan, artinya membawa manusia untuk selamat, membawa manusia untuk benar. Lakukan itu. Sebab itu kalau nanti penerbitan berikutnya, saudara-saudara jangan ingat diri sendiri. Saudara sudah mendengar firman yang ada dalam berita itu, dalam majalah itu, tetapi banyak yang lain belum dengar. Kirimkan. Dari beberapa saudara-saudara kita yang berada di luar negeri yang sempat saya hubungi dan ketemui, mereka membutuhkan itu, kelanjutan. Ada yang membutuhkan kaset. Ada yang katakan, kalau kaset saya butuh waktu untuk mendengarkan. Tapi kalau yang tertulis, sewaktu jalan pun, kapan ada kesempatan saya bisa baca, kemudian saya lanjutkan. Dan itu sangat praktis. Jadi berbuatlah apa saja, entah surat, entah fax, entah majalah, entah kesaksian saudara. Itu sangat dibutuhkan. Ini namanya firman kebenaran. Permulaan Injil, permulaan mengikut Tuhan, mendengarkan Injil. Kemudian saudaraku, dalam tabernakel ini kita melihat sesudah mendengar, langkah berikutnya harus ada. Itu juga masih dalam langkah yang benar. Sesudah mendengar firman, ada iman untuk bertobat. Ada iman dan percaya. Dalam mendengar tadi, iman untuk menerima firman. Iman untuk menerima firman. Tapi dalam dalam mezbah korban bakaran, iman untuk bertobat. Itu lain. Iman untuk menerima itu lain. Harus ditingkatkan menjadi iman untuk bertobat.
itu benar. Jadi bertobat itu benar. Kalau tidak bertobat enggak benar. Dan itu membuat duka cita. Kalau kita sudah mendengar firman Allah, tidak berhenti dari dosa, tidak kembali kepada Tuhan, tidak hidup untuk Tuhan, itu enggak benar. Dan itulah pintu-pintu dosa, pintu-pintu penderitaan masuk dalam kehidupan kita dan dialami. Kalau kita hidup dalam pertobatan di dalam Tuhan, sementara kita di bumi ini, namanya kita hidup di bumi, bisa saja ada godaan, bisa saja ada cobaan, tapi dalam cobaan, dalam godaan kita tetap menang dan kita tidak pernah menggerutu, kita selalu dalam sukacita. Dalam bekerja juga begitu, kuk yang ditanggung oleh Tuhan kepada kita, ditanggungkan Tuhan pada kita. Beban yang Tuhan tanggungkan kepada kita ringan dan enak rasanya. Secara hidup tidak benar, tidak enak, berat. Tapi kalau kita hidup benar, Tuhan tolong. Langkah ketiga ini juga masih merupakan dasar. Ini juga masih merupakan dasar, yaitu kelahiran baru. Baptisan air suatu pembaharuan, dibaharui dari daging menjadi satu kehidupan rohani. Di sini saudara-saudaraku lebih tinggi dari bertobat. Kalau bertobat itu saudara-saudaraku karena sesuatu perintah Allah. Karena sesuatu perintah Allah kita tidak mau berbuat dosa. Karena larangan Allah kita tidak suka berbuat dosa. Itu bertobat. Kita berdosa, sudah mendengarkan firman Allah, perintah dan larangan Allah. Kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan, tapi kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu kehidupan bertobat, kembali kepada Tuhan. Tapi lahir baru itu lebih tinggi. Itu untuk tahan dalam godaan, dalam cobaan. Seperti dalam bacaan dalam kitab Ayub tadi, saudara-saudaraku, banyak akan ada godaan, ada cobaan. Tetapi kita tidak mau melakukan sampai pada suatu saat kita tidak dapat melakukan itu. Tidak dapat melakukan dosa itu. Itu namanya orang lahir baru. Jadi bukan karena lingkungan, oh saya jadi di situ karena lingkungan kami begitu. Itu namanya tidak lahir baru. Tidak lahir baru. Saudara lahir baru di mana saja berada. Memang ada godaan, memang ada cobaan. Tetapi kita tidak mungkin berbuat dosa itu sebab kita sudah dilahirkan baru dari dalam hati, dari diri kita tidak mau berbuat dosa itu. Sampai nanti tidak dapat berbuat dosa, umpamanya mau, tidak dapat, tidak bisa. Sebab Tuhan singkirkan begitu rupa. Itu satu kehidupan baru, itu kuasa dari baptisan air. Kuasa dari baptisan air. Mau marah, gak bisa marah. Tidak bisa marah. Mau marah tapi gak bisa marah. Sebab kita dibaharui. Mau mencuri gak bisa mencuri. Mau korupsi gak bisa korupsi. Sekalipun kesempatan untuk korupsi begitu luas. Tidak bisa dituntut, bisa dipertanggungjawabkan umpamanya ketemu. Tetapi namanya kita lahir baru gak bisa melakukan itu. Mulai dari tidak mau sampai tidak bisa melakukan. Itu lahir baru. Kepada satu saudara, beberapa saudara saya ingatkan. Saudara umpamanya berada di air. Mungkin saja bisa basah tapi jangan sampai tenggelam. Basah itu cepat dikeringkan. Jangan sampai tenggelam. Tapi sebaiknya jangan bermain-main dengan air kalau tidak mau basah. Jangan bermain-main dengan api kalau tidak mau hangus terbakar. Ini
hidup baru, lahir baru. Itu baptisan air, itu dasar. Itu dasar. Itu kehidupan benar. Itu kehidupan benar. Kemudian yang keempat, pintu kemah. Itu kepenuhan Roh Kudus. Dalam Bible Study saya sudah jelaskan. Pintu kemah ini jalan masuk ke ruangan suci, ke daerah keemasan. Jalan masuk ke daerah keemasan. Daerah halaman itu daerah tembaga, ya. Itu semua tembaga di situ. Pehukuman. Apa yang harus dihukum di situ itulah daging. Daging yang tidak percaya itu dihukum. Daging yang tidak bertobat itu dihukum. Daging dalam kehidupan lama itu dihukum. Daging yang tidak taat itu harus dihukum. Supaya kita menjadi benar. Jadi kalau mau benar itu segala yang tidak benar dari daging ini dihukum. Supaya menjadi benar, itu dasar. Kemudian kita akan masuk dalam daerah keemasan. Masa kita sekarang sebenarnya dalam tabernakel, kita berada pada masa keemasan. Kita dalam masa dari ruangan suci. Sebab ruangan atau bagian halaman itu zaman Taurat, itu sudah kita lewati. Zaman Taurat itu sudah dilewati. Kita sekarang berada dalam zaman gereja, zaman kemurahan, itu zaman keemasan. Zaman emas. Daerah yang serba emas. Itu dalam tabernakel. Jadi untuk masuk dalam situ satu pintu. Pintu kemah, yaitu taat dan dengar-dengaran. Pengertian dari Roh Kudus di situ adalah sifat tabiat dari Roh Kudus yang taat kepada Bapa, dengar-dengaran. Taat dan dengar-dengaran. Itu pintu untuk masuk ke daerah keemasan. Masa keemasan. Permulaan untuk hidup dalam masa keemasan. Dengar-dengaran. Taat. Kalau tidak akan kembali kepada daerah Taurat. Lebih celaka lagi akan keluar dalam padang belantara untuk dirobek-robek oleh binatang buas. Jadi jangan ikut-ikut dengan orang tidak taat. Jangan terpengaruh dengan rayuan orang yang tidak taat kepada Tuhan. Tidak taat dalam ibadahnya. Tidak dengar-dengaran. Jangan ikut-ikutan. Kalau kita mau masuk dalam suatu situasi daerah keemasan. Daerah masa keemasan. Itu ruangan suci. Ya. Di situ kita akan mendengar Injil yang namanya Injil tentang kemuliaan Allah. Injil tentang kemuliaan Allah. Apa yang diwartakan di situ, itulah Yesus yang adalah Allah. Yesus yang adalah wujudnya Allah. Yesus yang adalah wujudnya Allah. Jadi mulai dari Injil keselamatan, disebut juga daerah kebenaran, saudara-saudaraku. Ada 4 alat di situ, semuanya benar. Ya, coba ulangi, semuanya benar. Dalam daerah kebenaran ini semua benar. Mendengar firman Allah itu benar, bertobat itu benar, baptisan itu benar, tidak ragu-ragu, tidak dipertentangkan. Taat dan dengar-dengaran itu benar. Seringkali taat dan dengar-dengaran ini kita pikir bodoh, dicocok hidung dan sebagainya. Tetapi kalau dengar-dengaran itu merupakan tabiatnya Roh Kudus, itu bukan bodoh, justru itu bijaksana. Meletakkan dasar
Dasar yang kuat itu batu karang. Kebenaran itu suatu batu karang. Diapa-apakan saja. Saya kalau tidak salah ngomong dalam bahasa Surabaya, dikapak-kapak no. Betul? Iya. Mau dikapak-kapak no, nggak bisa. Nggak iso berubah, nggak iso. Itu bahasa Surabayaan. Itu sebab benar. Kalau nggak benar digoyang sedikit, amblas. Bablas anginnya. Sebab tidak ada dasarnya. Dasarnya itu kebenarannya, itu halaman itu. Cewes. Bablas anginnya. Ya jangan gitu ya. Dikapak-kapak no nggak iso. Nggak iso keluar, nggak iso metu, bukan metu masuk gitu, metu keluar, oh metu keluar, jangan mari metu, iya, ya gitu, kita nanti akan sampai di masa itu ya. Kebenaran kita akan diuji. Kalau gampang terlepas, bahasa Surabayanya gampang bablas, yaitu nggak benar, itu orang nggak benar. Jangan ikut itu. Oh si anu sudah bablas, aku ikutan bablas. Jangan, nggak benar itu. Yang benar kokoh bagaikan batu karang. Jadi dalam ibadah ini, dalam Injil Lukas sama dengan Injil Matius itu bicara tentang dasar. Itu kita gali sampai menemukan batu dasar ini. Nah, menemukan kebenaran. Ibadah sampai menemukan kebenaran. Baru dibangun dasar. Dasar yang kuat. Dari dasar yang kuat ini kita membangun suatu bangunan. Nah, di dalam 1 Korintus pasal yang saya ingin menceritakan tentang Injil ini dalam bentuk yang sangat sederhana untuk kita bisa ingat seumur hidup. 1 Korintus 3 ayat 10 dan selanjutnya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Ya, sebagai seorang ahli bangunan, ini Rasul Paulus, seorang ahli bangunan, ia meletakkan dasar. Terus? Dan orang lain membangun terus di atasnya. Sudah itu kita membangun. Dasar ini diletakkan. Sudah diletakkan, sekarang mari kita membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Bagaimana harus membangun di atasnya. Permulaan membangun ini adalah, ini dicatat, taat dan dengar-dengaran. Itu pekerjaan dari Roh Kudus. Ini pekerjaan Roh Kudus ya. Itu pintu kemah, akhir dari daerah halaman untuk masuk ke dalam ruangan suci. Itu pintu kemah. Jadi dia berada dalam perbatasan. Kita berada akhir dari kebenaran untuk masuk dalam daerah kemuliaan, dalam daerah kesucian, daerah emas. Harus memperhatikan bagaimana membangun di atasnya. Diperhatikan di sini artinya dengar-dengaran atau enggak, taat atau tidak. Jadi supaya kita menjadi hamba Tuhan yang berada dalam daerah keemasan. Dalam daerah keemasan, kita mulai dalam daerah kebenaran diuji. Di sana banyak tantangan, kita masuk dalam bagaikan digodok. Dibentuk untuk setelah itu dimasukkan dalam daerah keemasan.
di dalam daerah masa keemasan. Tapi mulainya dalam daerah keemasan itu setelah kita lulus dalam taat dan dengar-dengaran. Waktu hari Jumat Bible Study kita mengakhiri firman pada waktu itu, sampai dari mulut kita ini yang keluar adalah ya Bapa, ya Aba. Itu doa, itu ucapan orang yang menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran. Musa memulaikan pelayanannya dengan berkata kepada Tuhan, ya Allah. Dia mulai dengan itu, dia berhasil. Yesaya dia memulaikan dengan penyerahan diri. Siapa yang engkau akan utus? Siapa yang akan kuutus, kata Tuhan. Yesaya dikatakan, inilah aku ya Tuhan, utuslah aku. Taat, dengar-dengaran. Itu permulaan membangun kehidupan ibadah yang dalam daerah keemasan. Untuk bersuasana emas, suci dan mulia. Ruangan suci dan ruangan maha suci. Suci dan mulia. Itu keemasan. Itu daerah keemasan. Kita sekarang ini juga harus mulai dengan itu. Ya Bapa, ya Aba. Hidup taat, dengar-dengaran dan selalu dalam penyerahan kepada Tuhan. Supaya kita membangun di atasnya. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, ya, jadi ada kebebasan mau bangun mulai dari emas, perak, batu permata. Ini golongan pertama. Emas, perak, batu permata. Terus kayu, rumput kering atau jerami. Ini kelompok yang kedua. Ini yang tidak tahan uji. Kayu, rumput kering atau jerami. Terus sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Iya. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Iya, jadi ada ujian. Ada ujian. Ujiannya dengan api. Ini untuk melahirkan bukan hanya kesucian, tetapi murni tanpa cacat dan celah. Ini sempurna. Puji Tuhan. Baca terus. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Iya, terima kasih. Jadi saudara-saudaraku, mari kita mau ikuti jalan dari Allah, jalan dari Tuhan, mengikut Tuhan kemanapun ia pergi. Mulai saat meletakkan dasar, kita bersama Tuhan. Dasar Injil tentang keselamatan. Dalam Efesus 1 ayat 23 tadi, Injil tentang keselamatan. Markus pasal 1 disebutkan inilah permulaan Injil. Injil tentang keselamatan, tentang kebenaran atau permulaan Injil. Ini dasar dari kehidupan anak-anak Tuhan. Ini dasarnya. Kita perhatikan itu. Dasarnya yang benar. Kemudian kita membangun bangunan atasnya dari emas atau bukan. Emas, perak, dan batu. Ini tahan uji.
emas, perak, dan batu yang mulia. Batu di sini ini batu-batu yang mulia. Saya belum jelaskan di sini sekarang ini, tapi saya menunjukkan Injil ini namanya Injil tentang kemuliaan. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Baca dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat dan ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ini Injil keemasan. Ini Injil dalam suasana keemasan. Kita sudah berada dalam suasana keemasan ini, sehingga kita harus menerima firman ini. Mari kita baca. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya, jadi sesudah kita benar, saudara, sebetulnya mata kita bisa terbuka. Sesudah kita hidup dibenarkan itu mata terbuka. Seperti orang buta yang dijelekkan matanya, tanpa disuruh, bahkan dilarang pun tidak bisa. Tanpa disuruh, dilarang pun tidak bisa. Dia ada dorongan untuk mengikut Tuhan sepanjang jalan kehidupannya. Dia tetap bersaksi. Kalau saudara periksa beberapa orang buta yang dijelekkan matanya, kita melihat ada suatu dorongan yang tidak bisa dibendung, dilarang tidak bisa. Dia tetap suka untuk mengikut Tuhan sepanjang jalan, kemanapun Tuhan pergi, dan memberitakan Injil tentang Kristus itu, bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Suatu cerita yang paling jelas saudara catat, baca di Injil Yohanes pasal 9. Dia bagikan dari gelap kepada terang. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Itu yang aku tahu. Apapun kamu katakan tentang dia, hanya satu yang aku tahu adalah dulu aku buta, sekarang aku melihat. Dia dipaksa untuk menyangkal Tuhan. Dia dipaksa untuk menyangkal Tuhan. Tetapi dia tetap menyaksikan bahwa Yesus itu adalah nabi. Yesus itu adalah Mesias. Dia punya kesaksian semakin meningkat sampai dia harus dibuang dari dalam bait Allah. Dia tetap konsekuen. Apapun kamu katakan, hanya satu yang ku tahu. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Dulu aku berdosa, sekarang aku disuruh. Apapun kamu katakan tentang hidupku dulu, bagiku tidak penting. Sekarang Tuhan yang dimuliakan dalam hidupku. Ini satu kehidupan yang punya dasar. Tidak bisa diapakan. Orang tuanya, ibu dan ayahnya menyangkal dia, tidak berani mengaku. Sekalipun tidak menyangkal secara terus terang, tetapi mereka tidak mau mengaku. Apa ini anakmu? Wah, kami tahu itu anak kami, tetapi. Nah, kalau sudah tetapi berarti sudah tidak kuat. Tapi entah bagaimana dia dicelekkan matanya, kami tidak tahu. Mengapa dia berkata begitu? Alkitab mengatakan sebab mereka takut dikucilkan. Orang-orang sekampungnya meragukan dia. Apalagi orang-orang Farisi. Dia diteror. Saudara-saudaraku. Tapi kalau kita mengalami disucikan. Dalam Ayub 11 tadi kita mendengarkan, kalau kita dikoreksi oleh Tuhan, kita mau menerima koreksi oleh Tuhan. Memang masa lalu kita itu ada kesulitan, tapi semua itu akan lewat seperti air yang mengalir, tidak akan pernah kembali lagi. Sebab kita hidup dalam koreksi Tuhan. Dulu kita buta, dulu kita berdosa, dulu kita sengsara. Oleh karena perbuatan-perbuatan kita, sekarang kita kembali kepada Tuhan. Kuat, punya dasar. Masuk dalam daerah keemasan. Injil yang kami beritakan, kalau masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yang tidak mau terbuka matanya. Ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya,
yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, Ya. sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Iya, tidak. Perkataan tidak percaya di sini bukan cuma tidak percaya, tidak taat, tidak dengaran sesudah mendengar. Itu perkataan tidak percaya di sini. Tidak dengar, tidak mau dengaran, tidak melihat. Sebab kalau kita mendengar dan bisa melihat, nanti kita akan ditampilkan untuk dapat memandang dia bagaikan kaki Dian yang bercahaya. Seorang di tengah-tengah kaki Dian itu seorang bagaikan imam besar, bagaikan seorang anak manusia. Dia imam besar yang berjalan. Itu dalam Wahyu pasal 1. Ayat yang kelima. Yang adalah wujud Allah. Ya, ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Ya, bukan diri kami. Daerah keemasan diri kita ini tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah Yesus. Yang kami beritakan bukan diri kami terus, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Iya, kita menjadi hamba-Mu. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Perkataan hamba-Mu ini berarti hidup dalam daerah keemasan ini bukan berebutan dilayani, tapi berebutan bagaimana bisa melayani. Ini hidup dalam daerah Injil kemuliaan Kristus. Bukan berebutan siapa lebih unggul dalam segala kemuliaan, tapi berebutan bagaimana bisa menolong satu dengan yang lain. Bukan rebutan untuk menjatuhkan satu dengan yang lain, tapi bagaimana bisa mengangkat seseorang. Itu Injil tentang kemuliaan Kristus. Kepada kita saudara-saudara yang menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, saudara-saudaraku, saling mengangkat, jangan saling menjatuhkan. Apalagi kalau orang itu sudah mengaku kesalahannya, ampunilah. Ampunilah. Dengarkan firman. Jangan berbuat dosa itu kalau sudah mengaku, supaya kita diangkat oleh Tuhan. Sebab kita sekarang berada di daerah keemasan, tidak ada lagi. Sesudah ini tidak ada lagi. Sebab daerah keemasan itu merupakan daerah ruangan suci dan ruangan maha suci. Sesudah itu nggak ada lagi. Yang ada hanyalah penghukuman. Itu sebabnya saya sangat hati-hati dan berdoa, Tuhan jangan sampai saya menskors apalagi menghukum seseorang. Kalau yang salah mengaku saudara diampuni oleh Tuhan, ikutilah pengampunan itu sungguh-sungguh. Jangan berbuat dosa, itu lebih kuat daripada diskors berapa bulan. Kalau sementara diskors saudara mati, kemana saudara pergi? Skors 3 bulan. Apa kita tahu dia hidup itu lebih dari 3 bulan? Kalau dia 3 bulan, sebelum 3 bulan masa skorsnya sudah habis. Tuhan katakan apalagi kepada hamba Tuhan. Apa yang kamu hukum, apa yang kamu ikat di bumi, terikat juga di akhirat, di surga. Nah, dia mati dalam keadaan diskors. Jadi sadarilah itu. Sesudah zaman Taurat ada zaman kemurahan. Sesudah zaman kemurahan tidak ada zaman lagi. Yang ada hanya penghukuman. Sebab itu jangan remehkan kemurahan Allah ini. Oh, dulu lebih bagus sebab ada skors, ada hukuman kalau salah dihantam di ini. Itu dulu zaman Taurat. Sekarang zaman kemurahan. Bagaimana kita ini saling menolong. Di sini bahwa aku ini hamba-Mu. Perkataan hamba-Mu di sini
tulisannya huruf kecil itu hambamu, dan kami sebagai hambamu. Coba saudara lihat Alkitab saudara, huruf kecil atau huruf besar? Huruf kecil atau huruf besar? Kecil, artinya satu menjadi hamba yang lain. Ini tidak bicara tentang hamba Tuhan. Hambamu, hambamu. Kami ini bukan Tuanmu, bukan. Hambamu, itu artinya saling melayani. Dalam perjalanan ke PPI selalu kita bisa merasakan ini. Bisa merasakan ini, dan kesempatan untuk melakukan itu luas sekali. Kalau kita di sini, saudaraku, ini bukan suatu kesalahan, tapi ini suatu kekurangan kita. Memang kita di sini selesai kebaktian perut masing-masing cepat pulang ke mobilnya, nanti tidak bisa lekas keluar dari parkiran dan sebagainya. Habis kebaktian, haleluya, amin, semua masing-masing melepaskan diri, jangan nanti kena macet dan sebagainya. Tapi kalau di PPI tidak begitu. Kalau perjalanan kemana-kemana itu, lihat, saling lihat, si ini perlu dibantu langsung tanpa disuruh. Ngangkat ini, ngangkat itu tanpa disuruh. Saling menolong. Apalagi kalau sedikit, kami 16 orang di Manila, itu jumlah yang mungkin terkecil selama ini, 16 orang. Ya, saling menolong. Mungkin ada 1-2 hal yang gak enak, tapi tidak sampai muncul ke permukaan, sebab kita saling melayani satu dengan yang lain. Semakin hari PPI ini kok semakin banyak. Saya sebetulnya rencana tahun ini akan mencurahkan perhatian saya ke Lempinel, tetapi karena dorongan dari Roh Kudus lewat umat Tuhan, baik di dalam negeri, di luar negeri, masih kita membuat KKR di mana-mana, baik di Surabaya, dan rasanya masih ada 3 undangan, tapi apa bisa dipenuhi tahun ini atau tidak saya belum tahu. Tapi yang pertama nanti ini akan ke mana itu, ke Tanah Toraja. Memang kami terlambat karena waktu yang sangat sibuk, terlambat untuk mempersiapkan segala-galanya. Tapi di antara kita ada 4 orang utusan ke Tanah Toraja untuk mengurus secara langsung apa yang harus dilakukan, untuk segera dilaporkan. Tapi yang bisa kami laporkan adalah waktu pemberangkatan untuk ke Tanah Toraja bagi yang naik kapal tanggal 30 Juli, 30 Juli. Kita kembali tanggal 8 Juli. Yang naik pesawat tanggal 3 Agustus. Kembali juga tanggal 8 Agustus. Ini 3 Agustus kembali tanggal 8 Agustus. Sebab kebaktian di sana tanggal 4 sampai dengan tanggal 7. Di sana mereka meminta kebaktian begitu padat. Dan memang membutuhkan tenaga. Saudara-saudaraku, untuk kita sekalian berpartisipasi. Saya tidak tahu berapa banyak, dan memang bagi saya jumlah tidak terlalu penting berapa banyak. 1-2 orang pun. Waktu kami ke Manila, 16 orang ikut kebaktian, tapi 16 itu semua dibaptiskan. Ya, itu kan 100% hasilnya itu. Kami ke sana 16 orang, masing-masing dapat 1 jiwa. Sampai di Nederland 16 orang juga dipenuhkan oleh Roh Kudus. Bukan orang dari Manila yang dipenuhkan, memang orang di sana. Tapi kok jumlahnya juga 16 orang. Tapi kami sudah kelipatan berapa kali, 16. Ya. Jadi begitu saudara-saudaraku. Pelayanan ini menjadi hambamu. Nanti dalam pelayanan mulai dari perjalanan. Dalam perjalanan mengurus mulai di pelabuhan, di airport, tempat duduk di pesawat, tempat tidur di kapal. Sekarang kapal penuh mungkin tempat berdiri aja. Tetapi sangat indah, sangat senang. Menjadi hamba, sebab kita dibangun. Itu dinding-dinding. Dinding itu emas semua. Dinding dari tabernakel itu emas. Kayu yang disalut oleh emas.
dan begitu rapat sampai angin pun tidak bisa lewat. Angin tidak bisa lewat masuk di situ. Begitu kuat, begitu rapat. Sekarang memang kita belum sampai sejauh itu, tapi kalau kita sekarang masuk dalam latihan-latihan semacam itu, nanti segala benjolan-benjolan, segala lekukan-lekukan ini akan ditutup untuk satu waktu kita akan ditampilkan bagaikan dinding yang kuat, sehingga angin kencang pun tidak bisa merobohkan. Jangankan merobohkan, untuk menembus pun tidak bisa. Saudara-saudara, sebab begitu kuatnya persekutuan. Sekarang belum. Tetapi kalau sekarang belum bukan berarti tidak bisa. Yang menjadi beban kita sekarang ini dalam proses penyatuan ini. Kamu aja ndak nyatu, ngajak kita nyatu. Ya jangan tunggu itu. Orang yang ndak mau nyatu ya jangan kita tunggu orang ndak mau nyatu. Kok bodoh amat sih? Yang ndak mau nyatu nanti akan ketinggalan. Waktu saya bicara dengan Om Toteis, saya beberapa saudara-saudara yang saya ingat betul, Bro Budi dan Pak Dr. Awiono, dia ngomong, aku ini susah. Kegerakan semacam ini dari Roh Kudus, kok masih ada orang yang gak mau nyatu. Ini yang aku susahkan. Melihat pelayanan, salah satu yang ia susah itu, kok masih ada orang yang gak mau. Kemudian dia ngomong secara jelas apa-apa sikap orang-orang ini. Saudara-saudara, fellowship itu suatu ketekunan. Sebagai bukti kita menerima pengajaran Injil, baik Injil tentang keselamatan maupun Injil tentang kemuliaan Kristus. Itu harus segera diikuti dengan suatu persekutuan, merupakan suatu bangunan dari rumah Allah. Saya pernah mendengar Bapak Tote sebagai seorang tua, seorang hamba Tuhan menegur beberapa orang. Kamu datang itu bukan karena fellowship, kamu datang karena aku. Kamu kira orang-orang ini datang karena Toteis. Kamu kira orang-orang banyak ini datang karena pendeta Pong. Bukan karena pendeta Toteis, bukan karena pendeta Pong. Tetapi pekerjaan Roh Kudus, kamu kok berani bersikap begitu. Saya ingat nasihat orang tua ini kepada hamba Tuhan, rekan hamba Tuhan yang dia sangat kasihi. Dia merindu kesatuan. Sebab itu masuk pada daerah keemasan. Daerah untuk dipermuliakan. Tidak ada orang nanti dipermuliakan sendiri-sendiri, nggak ada. Kemuliaan kita bukan pada perorangan. Kemuliaan kita nanti adalah kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Dalam suatu kesatuan. Sebab itu tidak perlu kita menonjol sendiri, nggak perlu. Dalam persekutuan ini jangan cari menonjol sendiri, tidak akan masuk dalam daerah kemuliaan. Dalam persekutuan ini jangan seorang minder, sebab kalau minder juga tidak masuk dalam persekutuan. Kita sejajar. Itu daerah keemasan. Itu Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah wujud Allah, di mana masing-masing kita adalah hamba seorang terhadap yang lain. Kami ini adalah hambamu. Rasul Paulus begitu diagungkan oleh orang Kristen sampai pada saat ini karena tugas pelayanannya. Tetapi untuk persekutuan, untuk menghadapi Injil tentang kemuliaan Kristus, untuk masuk di dalam Injil yang mempermuliakan tubuh Kristus, itulah sidang jemaat. Dia tidak menonjolkan diri untuk lebih dipermuliakan daripada yang lain. Kami adalah hambamu. Kami adalah hambamu. Ini sikap. Ini sikap kemuliaan. Ini sikap yang sangat dihargai dimanapun juga di bumi ini. Dan juga nanti akan tetap sampai di surga. Sikap ini dilanjutkan sampai dalam kerajaan surga. Sikap merendahkan diri.
melayani satu dengan yang lain. Tidak menonjolkan diri. Dan dalam keadaan semacam itu, Rasul Paulus mengatakan begitu hebatnya. Coba baca ayat yang ke-6. Ini Injil tentang kemuliaan Kristus. Cahaya Injil. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Membuat terang itu bercahaya. Kalau kita menjadi hamba satu terhadap yang lain, cahaya itu akan bersinar di dalam hati. Ulangi, itu juga. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Iya. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ini saudaraku, suatu pengetahuan yang luar biasa. Ini suatu pengetahuan yang luar biasa. Kalau di dalam hati ini sudah bercahaya, dialah yang akan membuat kita bercahaya. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Kalau kita terima dengan segala kerendahan, itu tidak hilang. Dia masuk di dalam hati untuk bersinar, untuk bercahaya. Ini cahaya dari mempelai perempuan. Dia terima dari Yesus Kristus. Ini yang kedua. Injil tentang kemuliaan Kristus. Punya sinar. Punya cahaya. Yang membuat kita begitu sungguh-sungguh. Untuk kemudian dengan sinar ini kita akan masuk. Masuk dalam cahaya tentang dalam Injil tentang kekekalan. Jadi cahaya ini yang bukan hanya bersinar sementara, tapi akan bercahaya secara terus terang. Akan bercahaya secara jelas. Kekal selama-lamanya. Ini yang akan menjadi cahaya di dalam kota Yerusalem baru. Wahyu pasal 21, Yerusalem baru, kota yang bersinar bercahaya. Tidak ada cahaya melebihi dari ini. Ini masa keemasan. Masa keemasan ini kita mulai dari bumi ini, hidup di dalam gereja Tuhan. Masa keemasan. Gereja Tuhan ini, anak-anak Tuhan ini, kalau sudah sampai pada saat saling merendahkan diri, saling melayani satu dengan yang lain, kita akan melihat sinar itu akan bercahaya dalam gereja ini. Sinar itu akan segera bercahaya. Tapi kalau masing-masing merebut kedudukan, berebutan siapa yang lebih menonjol, siapa yang lebih unggul, di dalam sidang jemaat ini hanya akan terjadi medan peperangan. Tidak ada sinar, tidak ada cahaya, yang ada hanya kegelapan. Sebab itu mari kita perhatikan pengikutan kita kepada Tuhan pada Injilnya. Mulai dari awal. Injil tentang, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Itu permulaan. Dasar. Untuk dibangun, jangan membangun dengan kayu-kayu itu daging. Kayu itu daging. Kayu itu hanya daging. Rumput itu juga tidak tahan. Kemuliaan manusia ini hanya seperti rumput. Saudara-saudaraku, jangan dengan perkara-perkara yang lain. Tetapi biar kita membangun kehidupan kita dengan emas, perak, dan batu-batu yang indah. Tuhan akan tetap menolong dan memuliakan kita sekalian di dalam kehendaknya. Sekarang dalam Injil, dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-14 itu. Di sini kita menemukan Injil tentang kemuliaan Kristus. Injil
tentang kemuliaan. Maafkan, Injil yang kekal. Ayat 6. Injil yang kekal. Ini ayat yang ke-6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal. Injil yang kekal. Untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, Ya. dan suku, dan bahasa, dan kaum. Ya, apa yang dia beritakan? 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Iya, di sini Injil diberitakan kepada suku, kepada bangsa, kaum, bahasa, dan suku. Ya, bangsa, suku, bahasa, dan kaum akan diberitakan. Apa yang diberitakan? Tentang kekekalan. Bagi orang yang takut dan memuliakan Dia, memuliakan Allah. Saudara-saudaraku, di dalam Amsal, kitab Amsal kita baca. Kitab Amsal. Amsal pasal 1. Amsal pasal 1. Jadi ini yang harus kita pegang. Ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, permulaan pengetahuan untuk mengerti kekekalan. Terus, Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. iya, takutlah akan Tuhan. Jadi supaya kita menjadi tahu, menjadi mengerti. Takut akan Tuhan ini suatu pengertian untuk tetap menghargai hikmat, menghargai firman Tuhan. Agar kehidupan kita menjadi suatu kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan. Jangan menjadi bodoh. Takut akan Tuhan membuat kita dengar-dengaran. Di dalam ayat 20, tadi malam saya baca juga ini untuk anak-anak muda. Sekarang saya juga ingin membaca secara umum. Ayat 20, perhatikan ini sikap orang yang tidak takut kepada Allah. Coba kita baca. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, Iya. di lapangan-lapangan ia memperdengarkan Ya, suaranya. di mana-mana ia firman Allah ini disampaikan. Terus, Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. iya, terus. Berapa lama lagi orang yang tidak Iya, berpengalaman? orang yang tidak pengalaman, tidak mengalami firman. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Mengetahui apa? Perbuatan yang benar. Perbuatan yang berkenan kepada Allah. Ini pengetahuan. Permulaan pengetahuan untuk melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Apa yang baik, apa yang sempurna. Tetapi orang yang tidak berpengalaman, hikmat berseru, berapa lama lagi engkau yang tak berpengalaman, yang tidak melakukan firman. Terus, Kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. iya, Pencemooh masih gemar kepada cemooh. iya, Dan orang pepal benci kepada pengetahuan. ya, ini orang yang tidak berpengetahuan. Ini orang yang tidak takut kepada Allah. Terus, Berpalinglah kamu kepada teguranku. iya, Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu, iya, dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil. iya. Sekarang Tuhan memanggil, kamu nolak. Firman disampaikan, kamu acu tak acu, kamu remehkan firman Allah. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil. Dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Saat firman Allah disampaikan, tawaran-tawaran Tuhan disampaikan, kamu tidak memperhatikan, kamu tidak menghiraukan. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku. Ya, nasihatku ditolak, Dan tidak mau menerima teguranku. teguran dilawan. Maka aku Dengarkan. juga akan mentertawakan celah kamu. Aku akan mentertawakan celah kamu.
Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atas. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu, aku akan berolok-olok. Terus, Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, badai keras begitu hebat. dan celaka melanda kamu seperti angin Ya, puyuh. pemimpin dalam negara kita mengatakan kita sekarang berada dalam keadaan badai, tapi badai ini akan berlalu. Tapi Alkitab mengatakan, apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, Ayat 28. pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku. Akan berdoa, mereka itu berdoa. Saat dalam malapetaka ini berdoa, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku. Tetapi tidak akan kujawab. Tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku. Ya. Tetapi tidak akan menemukan Tidak aku. akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Iya. Tidak mau menerima nasihatku, Iya. tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Ya, Dan orang dibunuh oleh bebal keengganannya. Orang bebal. akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Terus, Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Kita kembali dalam Wahyu 14 ayat 7. Wahyu 14 ayat yang ke-7. Di sini berita yang untuk kekekalan ini dikatakan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Ini Injil yang kekal diberitakan. Pertama kepada mereka, kepada kita yang mendengarkan firman, yang menerima nasihat, yang menghiraukan, yang memperhatikan teguran Tuhan. Takutlah akan Tuhan, artinya tetap lanjutkan takut akan Tuhan. Lanjutkan kerinduan untuk mendengar firman Allah. Karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi Injil yang kekal ini diberitakan sebagai penghiburan dan kekuatan kepada anak-anak Tuhan yang tekun mencari Dia, yang taat dan dengar-dengaran, yang hidup dalam daerah dan masa keemasan ini. Ada satu hiburan dan kekuatan. Terlebih di saat manusia tidak punya pengharapan. Manusia lari ke sana kemari untuk mencari tempat perlindungan dan pertolongan. Tapi kita sudah berada dalam lindungan Tuhan. Dalam ayat terakhir kita baca tadi, Dia akan melindungi kita dalam saat-saat badai itu. Dalam saat apapun juga, Tuhan akan tetap memelihara dan menyayangi kita. Ayat yang ke-8 kita kembali, Wahyu 14. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah roboh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ya, ini yang kedua kalau kita mau hidup kekal. Tuhan tunjukkan, saudara-saudaraku, tentang Babel. Babel kehidupan duniawi. Kehidupan yang dikuasai oleh antikris di bumi ini, saudara. Bumi ini, dunia ini ada dikuasai oleh antikris. Kalau kita tidak mendengar firman keselamatan, kita tidak mau memperhatikan firman tentang kemuliaan Kristus, kita hanya memandang dunia ini, hidup dalam dunia ini, kita bagikan hidup di Babel. Tapi mari kita mau periksa, saudara-saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 lebih dahulu. 2 Korintus pasal yang ke-6.
2 Korintus pasal yang ke-6. Kita membaca ayat yang kita baca mulai ayat 11. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Ya. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Ya, ini kejadian menjelang hari kedatangan Tuhan. Kerinduan hamba-hamba Tuhan untuk sebanyak-banyaknya orang selamat. Tapi kehidupan umat manusia ini memberi tempat yang kecil buat pemberitaan Injil. Tempat yang kecil. Dan memang saudara-saudaraku tidak bisa dipersalahkan, kami sebagai hamba Tuhan juga menyadari bahwa banyak kali kami salah dalam membawa diri. Kami tidak membawa Kristus, tetapi kami kemana-mana mencari untuk kepentingan diri, untuk macam-macam dengan alasan apapun juga. Sehingga banyak kali orang tidak membuka hati. Terutama dalam berapa golongan kalangan masyarakat, kalau mendengar siapa itu, oh hamba Tuhan, mereka sudah tahu hamba Tuhan itu datang untuk apa. Tidak bawa Injil, tetapi mencari sesuatu. Seringkali kami ini membuat celaka. Siapa yang datang? Oh pendeta ini, pendeta itu. Ayah suruh tunggu aja. Sebab sudah biasa. Orang itu datang minta ini, minta itu, minta ini. Sampai hati dari